Feli sayang papa enggak? Niko menyuapkan potongan kentang goreng ke mulut putrinya. Sayang banget dong pak, jawab Feli antusias. Kalau seandainya kita harus berpisah, Feli mau? Tanya Niko melirik Amelia yang tengah mendengus seraya menatap Niko dengan tatapan tajam. Gak mau, rengek Feli menggelengkan kepalanya cepat. Aku gak mau pisah sama papa, pokoknya papa jangan pergi lagi. Mendadak wajah Feli merengut dengan mata berlinang. Enggak sayang, papa cuma nanya aja. Kita gak akan berpisah lagi kok, bukan begitu Grandma? Niko menampilkan senyum termanisnya pada Amelia. Amelia tersedak oleh air putih yang tengah diminumnya. Jangan bawa-bawa anak kecil, Niko, bisik Amelia berdesis dengan mata memelotot tajam. Tapi Feli adalah anakku, mama mertua. Kali ini Niko tersenyum miring, tak peduli dengan Amelia yang kegerahan dengan panggilan itu. Sebagai seorang ibu, mama pasti tahu gimana tersiksanya seorang anak tanpa kehadiran sosok ayahnya. Lagi pula kami sudah sangat dekat, masih mau dipisahkan juga. Amelia berdam dan melanjutkan lagi kunyahan makan malamnya. Sayang sekali, ucapan Niko itu benar. Selama ini Amelia selalu berharap ada lelaki yang bisa menyayangi Feli layaknya seorang ayah. Laika yang baru kembali dari toilet pun segera duduk di samping Feli. Kok Grandma gak jawab pertanyaan papa? Aku sama papa gak akan berpisah kan Grandma? Tanya Feli dengan raut polos. Amelia menatap Laika dan Niko bergantian. Rasanya dia ingin menoyor kepala Niko yang memasang wajah menyebalkan. Tapi pada akhirnya Amelia mengangguk. Iya nak, Feli sama papa gak akan berpisah lagi kok, ucap Amelia sebelum meneguk air demi menghalau rasa tercekat di tenggorokannya. Ma, Laika tersenyum lebar. Jadi mama udah merestui kami? Tanyanya dengan perasaan haru yang tiba-tiba melingkupi hatinya. Amelia hanya berdeham, lalu menunduk, menyuapkan beef teriyaki ke dalam mulutnya untuk menyembunyikan perasaannya yang terlalu salah tingkah. Mama harus ingat, kata-katamu gak boleh ditarik lagi karena diucapkan di depan anak kecil. Niko tersenyum penuh kemenangan. Apa, Mama? Mata Laika membelalak. Sejak kapan Niko memanggil Amelia dengan panggilan Mama? Ucapan Niko terang saja berhasil menarik kepala Amelia hingga mendongak dan menatap lelaki itu dengan tatapan tajam. Berhenti memanggilku Mama, desirnya. Kenapa? Mama gugup, susul Niko dengan senyuman menggoda. Amelia mendengus. Ia tahu selama ini Niko memang jahil, tapi panggilan Mama tentu saja Niko ucapkan dengan serius, dan Amelia pun bukannya tidak mau dipanggil begitu, hanya saja terlalu dini, dan ia belum terbiasa dengan hal itu. Mengetahui hubungan Niko dan Laika saja sudah membuatnya nyaris mati tercekik. Love, kamu cobain kentang goreng satu aja. Niko mengambil satu stik kentang goreng dan menjulurkan tangannya ke depan mulut Laika. Gak mau, gak ada rasanya. Laika menggeleng. Cobain dulu, ini dari tanganku. Pasti enak sayang, ibu jari Niko mengusap bibir Laika, dan akhirnya mulut itu terbuka. Dahi Laika mengernyit saat satu potongan kentang berhasil masuk ke dalam mulutnya. Feli dan Niko sontak tertawa melihat ekspresi Laika yang terpaksa mengunyah makanan yang tidak dia sukai. Amelia berdeham keras. Ia malu sendiri melihat kemesraan di depan matanya, tapi jauh di lubuk hati ada rasa bahagia melihat anak dan cucunya tertawa. Apa Niko benar-benar membawa kebahagiaan untuk putrinya? Amelia bertanya-tanya dalam hati. Usai makan malam, Niko menghampiri Amelia yang menemani Feli bermain. Kedatangan Amelia ke sini sebetulnya hanya ingin main saja, tapi siapa sangka ia akhirnya mendapat shock terapi dari putri dan adik angkatnya. Kamu serius mencintai Laika? Tanya Amelia menatap Niko dengan tatapan yang melunak.
Apa kakak meragukan perasaanku? Niko balas menatap Amelia. Aku berani mengambil langkah ini karena aku benar-benar mencintai dia. Aku nggak akan membiarkan Laika jadi milik orang lain. Tapi kamu tahu resiko yang akan kalian hadapi kalau sampai Gunardi dan ayah tahu. Niko menghela nafas berat. Lalu mau gimana lagi? Kami harus melewati itu, bukan? Amelia mengangguk dan menatap Feli yang tengah bermain Lego. Ia memang marah dengan langkah yang telah diambil Laika dan Niko. Tapi setelah dipikir-pikir, Laika juga berhak bahagia dan Amelia berusaha memahami perasaan putrinya sendiri. Kapan kamu akan terus terang tentang hubungan kalian? Tanya Amelia ingin tahu. Aku usahakan minggu depan. Ada yang harus aku lakukan dulu. Jemari Niko menyugai rambutnya kasar. Memang apa yang mau kamu lakukan? Niko lantas menceritakan dengan detail tentang apa yang tengah diajari saat ini. Ia juga menjelaskan siapa itu Willy dan Danar sebenarnya dan juga tentang Hamilton Company. Terang saja, Amelia sangat terkejut mendengarnya. Semua penuturan Niko berada sangat jauh di luar dugaannya. Seketika Amelia merasa menyesal telah menyetujui perjodohan untuk putrinya. Apalagi ia sempat ikut andil dalam mempertemukan Laika dan Danar. Keesokan harinya Niko menghabiskan waktu istirahat di kafe perusahaan yang ada di lantai 20 bersama dengan Keanu. Mereka duduk berhadapan dan terhalangi oleh meja berbentuk persegi. Aku akan mengadakan farewell party sederhana buat kamu. Tangan Niko memainkan ponsel dengan memutar-mutarnya, seolah tak takut benda pipi itu akan terjatuh. Wah, benar-benar sebuah kehormatan buatku. Terima kasih Tuan Fernando. Keanu terkekeh seraya menyilangkan kaki kiri di atas kaki kanan. Niko mendengus. Berbahagialah kamu punya teman murah hati sepertiku. Selorohnya dengan ponga. Waktu dan tempatnya silakan, kamu saja yang atur. Oke, akan aku pikirkan setelah ini. Keanu tersenyum tipis, lalu menatap Niko yang terlihat tengah memikirkan banyak hal. Walau Niko tak menunjukkannya, tapi saat ini dia bagai buku terbuka bagi Keanu. Tentang bukti yang sedang kamu cari, apa nggak mau mencoba nyari di kediaman kakek Bima? Ujar Keanu memberi saran. Niko terkekeh. Kamu sama pengacaraku sama saja, Nu. Satya juga memberi saran yang sama, ucap Niko sembari melipat tangan di dada. Tapi itu mustahil. Terakhir aku lihat ke sana itu sudah jadi bangunan tua. Tapi nggak ada salahnya mencoba, bukan? Susul Keanu kemudian. Kali ini Niko tak menanggapi ucapan Keanu. Matanya asyik memperhatikan seorang karyawan laki-laki di meja sebelahnya yang tengah berbicara kepada alat perekam. Walau samar-samar, tapi Niko bisa mendengar kalau karyawan itu tengah mengucapkan jurnal hariannya. Niko yakin lelaki itu melakukannya karena malas menulis. Lantas pikiran Niko tiba-tiba melayang pada kakeknya. Niko ingat dulu beliau tidak suka menulis jurnal harian. Bima lebih senang merekamnya di alat perekam yang dirancang khusus untuk Bima seorang. Cepat-cepat Niko meraih ponsel dan menghubungi Franz. Keanu tak mengerti dengan perubahan raut muka Niko yang berubah serius, tapi ia memilih memperhatikannya. Halo, Om Arga, apa Om ingat apa yang selalu kakek bicarakan di alat perekam yang ada di ruangan kakek dulu? Tanya Niko tanpa basa-basi. Hening beberapa saat sebelum akhirnya terdengar suara Franz. Tentu Om masih ingat, Tuan Bima selalu bicara apa saja, atau istilah anak muda sekarang itu curhat. Franz terkekeh. Apapun selalu Tuan Bima utarakan, termasuk siapa saja yang dia temui di hari itu. Seketika Niko menegakkan punggungnya. Alat itu dulu ada di kediaman kakek, bukan? Betul, Tuan Bima mempunyai penyimpanan khusus untuk alat itu, yaitu di brankas yang tertanam dengan tembok. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Om, kita harus segera menemukan alat perekam itu. Beberapa saat tak ada suara. Niko yakin saat ini Franz tengah berpikir. Nik, jangan-jangan Franz menggantungkan kalimatnya seolah tahu apa yang ada di pikiran Niko sekarang. Benar,
benar. Aku yakin kakek cerita tentang surat wasiat itu, Om. Dan kemungkinan kakek cerita kalau dia telah bertemu dengan Darius. Siang itu juga Nico langsung pergi ke kediaman Bima ditemani oleh Franz dan membawa 2 orang pekerja berjaga-jaga jika nanti Nico membutuhkan bantuan untuk membongkar tembok bangunan tersebut. Ini benar-benar seperti rumah yang telah mati, gumam Franz seraya menatap bangunan tua yang telah dimakan usia. Mansion mewah nan luas dengan 3 lantai itu kini tak ubahnya seperti bangunan-bangunan yang ada di film horor. Dinding berlumut dan sarang laba-laba bertebaran di mana-mana, membuat siapapun yang memasukinya bergidik ngeri. Om Arga takut, cibir Nico menggoda. Matanya melirik Franz di sampingnya sekilas. Franz berdecak lidah. Jangan anggap Om laki-laki kalau takut sama hal begini, ucapnya Ponga membela diri. Nico lantas tertawa. Baiklah, kalau gitu kita masuk sekarang. Berharap saja gak ada hantu yang mau kenalan dengan kita. Hus, Franz menonjok bahu Nico pelan. Jangan sembarangan ngomong, nanti kalau mereka dengar gimana? Bulu kuduk Franz seketika berdiri. Hanya dengan membayangkannya saja, katanya Om Arga ini laki-laki. Payah. Nico terbahak-bahak, lalu mulai melangkahkan kaki jenjangnya. Suara pintu berderit terdengar saat Nico membuka daun pintu bermaterial kayu, hingga tampaklah ruangan luas yang gelap dan berdebu. Franz berkali-kali mengusap tengkuknya, sementara 2 pekerja yang di bawah Nico tengah membabat sarang laba-laba di tempat yang menjadi jalan untuk Nico dan Franz. Keempatnya menaiki tangga menuju lantai 2, tempat di mana ruangan Bima berada. Hati Nico terasa diremas-remas saat pikirannya kembali melayang pada masa kecilnya. Tempat ini menjadi saksi kebahagiaan yang pernah Nico rasakan bersama orang tua dan sang kakek. Ternyata semua berkas-berkas sudah lapuk. Franz mengarahkan senternya ke ruangan arsip yang mereka lewati. Kita nggak mungkin dapat bukti dari sana. Sudah pernah kubilang sebelumnya, Om. Kalaupun masih bagus, Helens dan Willy pasti menghancurkan apapun yang bisa dijadikan barang bukti, jawab Nico sembari terus melangkah. Tiba di dalam ruangan kebesaran Bima, Franz langsung menyusuri tempat berangkas berada. Tak sulit menemukannya karena Franz tahu betul di mana tempat unik yang digunakan Bima, yaitu di lantai belakang meja kerjanya. Angkat keramik itu, titah Franz pada 2 pekerja yang langsung disetujui oleh mereka. Tak lama kemudian, Nico terperanjat saat ia melihat ada berangkas di dalam sana. Ketika pekerja itu berhasil mengangkat 1 buah keramik. Cepat buka berangkasnya, titah Nico tak sabar. Ia menanti dengan cemas sembari memperhatikan bagaimana seorang pekerja membuka berangkas dengan peralatan yang sengaja mereka bawa. Nico tak tahu apa yang mereka gunakan. Yang Nico tahu, 2 orang itu memang ahli dalam membobol berangkas. Tidak ada apa-apa di dalam, Pak, ucap pekerja itu yang membuat Nico dan Franz terkejut. Tidak mungkin, sangka Franz sembari memperhatikan isi berangkas yang memang benar-benar kosong. Nico pun ikut memperhatikan dengan hati yang tiba-tiba mencelos. Apa ada tempat lain yang sering digunakan kakek untuk menyimpan barang penting? Nico tak ingin menyerah begitu saja. Franz berpikir sesaat sebelum akhirnya berseru, ruang perapian. Benar, Om, ingat ada satu lagi di sana, Nik. Tuan Bima kalau sedang bersantai alatnya suka dibawa ke sana. Kalau begitu kita cari di ruangan itu, ucap Nico tegas. Ia berjalan lebih dulu keluar dari ruangan tersebut menuju tangga lantai 3, diikuti oleh 3 orang di belakangnya. Franz segera menunjukkan tempatnya. Ketika mereka sampai di ruang perapian dan para pekerja kembali melakukan tugasnya selama beberapa puluh menit. Nico mondar-mandir dengan tangan terlipat di dada. Ia benar-benar berharap semoga kali ini semesta mendukungnya dan dapat menemukan alat tersebut. Apa ini yang Anda cari? Nico dan Franz yang tengah terduduk di atas kursi usang seketika berdiri. Pekerja itu mendekati mereka dan menunjukkan sebuah benda berbentuk seperti remote televisi.
Benar, gumam Franz seolah tak percaya sembari membolak-balik alat itu. Ini alat perekam itu, Nick. Alat khusus buatan Amerika dengan kapasitas 1 terabyte. Benarkah? Mata Nico membulat. Ia meraih benda itu dari tangan Franz. Tangan Nico gemetar memegangi alat berbahan stainless steel tersebut dengan perasaan haru. Akhirnya kita menemukannya juga, Om. Tapi kening Nico berkerut saat ia menyalakan tombol powernya dan benda tersebut tidak menyala. Pasti karena sudah lama, Franz berkata seraya menepuk bahu Nico. Iya, 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Nico menghela nafas berat. Kita kembali ke Jakarta, Om. Aku harus segera memperbaiki alat ini. Franz mengangguk setuju. Di kediaman Arif Mahatama, seorang pelayan menghidangkan 2 cangkir teh hangat dan beberapa cookies di atas meja, lalu pamit lagi setelah tugasnya selesai, membiarkan Arif dan Danar mengobrol berdua saling berhadapan di atas sofa. Jadi Nak Danar ingin mempercepat pernikahan kalian? Arif tersenyum sumringah. Benar Tuan, seperti yang aku bilang sebelumnya, cucu Anda benar-benar telah menarik perhatianku. Danar terkekeh. Makanya aku ingin segera menjadikan dia milikku satu-satunya, ujar Danar sebelum ia meraih cangkir dan menyesap teh manis tersebut. Arif mengangguk-anggukkan kepala. Baiklah, nanti saya bicara dengan Laika. Dia pasti tidak akan menolak lelaki sepertimu. Seyakin itukah? Danar menyembunyikan senyum miringnya. Padahal cucu Arif itu telah menolaknya mentah-mentah. Tapi bukan Danar namanya jika ia tidak bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Danar tersenyum bangga. Tapi sebelum kami menikah ada satu hal yang harus dipastikan dulu, ucap Danar. Dipastikan? Kening Arif berkerut. Memastikan apa Nak Danar? Status Laika. Arif benar-benar tak bisa memahami maksud dari ucapan Danar. Bisa dijelaskan maksud kamu biar saya mengerti? Akan aku jelaskan nanti Tuan. Sekarang aku mau bertanya dulu satu hal. Danar menatap Arif sembari menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Boleh, silahkan tanya saja apapun yang mau kamu tanyakan. Danar tersenyum. Nico adalah paman Laika yang tidak ada hubungan darah. Benar, Arif mengangguk. Tangan dengan kulit keriputnya meraih cangkir dan menyesap airnya sedikit. Sudah pernah saya jelaskan sama kamu tentang hal itu, Nak. Danar tahu itu. Dia bertanya hanya untuk memberi penekanan saja. Kalau Nico dan Laika punya hubungan spesial, apa Anda akan merestui mereka, Tuan? Karena tidak ada hubungan darah di antara mereka. Arif menghela nafas berat. Walau tidak ada ikatan darah, saya tidak akan pernah merestui mereka sampai kapanpun, ucapnya yakin. Tapi hal itu tidak akan terjadi. Mereka tidak punya hubungan apa-apa, tenang saja. Danar tersenyum miring. Ia mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Arif. Lalu bagaimana dengan ini? Tanya Danar dengan suara penuh ancaman. Jari telunjuknya menggulir foto demi foto yang menunjukkan kemesraan Nico dan Laika. Tidak mungkin, Arif mengepalkan tangannya. Sorot kemarahan terpancar jelas di mata abu-abunya itu. Dadanya naik turun, menahan emosi yang tiba-tiba menguasai hati dan pikirannya. Danar yang melihat ekspresi itu semakin merasa puas. Apa Tuan tahu? Nico sudah membawa Laika kawin lari, ucap Danar santai. Sontak Arif terkejut. Jangan sembarangan, Nak Danar. Mereka tidak mungkin seperti itu. Berang Arif yang tak mampu lagi menahan emosi. Usianya yang sudah usur membuat emosinya mudah terpancing. Kalau Tuan tidak percaya, silahkan tanya ke ABK kapal milik Capital Studio yang mereka gunakan untuk liburan. Tangan Arif bergetar saking emosi. Mata abu-abunya menyala merah. Danar masih ingat, ia sempat mencurigai kegiatan liburan Laika dan Nico yang cukup lama. Lalu ia mengancam seorang ABK kapal tersebut untuk memberikan semua informasi mereka selama liburan. Dan hal itu tentu bukan hal yang sulit bagi Danar. Ia bisa melakukan
apapun dengan kekuasaan ayahnya. Apa Tuhan tahu apa yang sedang Niko lakukan terhadap perusahaan ayahku? Arif menatap Danar dengan tatapan butuh penjelasan. Saya tidak tahu. Danar mengangguk. Kalau begitu biar aku ceritakan semuanya. Ayahku adalah anak dari kakek Bima dengan istri sirinya. Terang saja Arif terkejut mendengar hal itu. Ia tak pernah tahu Bima punya istri tersembunyi, apalagi sampai memiliki anak. Kakek mewariskan semua hartanya pada ayahku. Tapi sekarang Niko mencoba merebutnya dengan dalih dialah cucu sahnya. Tujuan Niko ingin mengambil alih Hamilton adalah untuk menguasai usaha keluargamu, Tuan, supaya dia bisa memiliki Leka. Danar tersenyum tipis. Apa Tuan akan membiarkan saja Niko menguasai perusahaan keluargamu dan membawa Leka pergi?